Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa bertemu dan berjumpa lagi dengan panjenengan semuanya, baik di Nusantara maupun di luar negeri, yang selalu setia menyimak channel Padepokan Gajayana ini. Bagaimana saudara-saudaraku kabarnya? Semoga panjenengan semuanya selalu diberikan keselamatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan limpahan rahmat rezeki yang melimpah ruah halal barokah dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam ini kami akan membahas tentang meletusnya Gunung Lewatopi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Gunung ini kan sudah beberapa minggu atau bulan yang lalu kan sudah meletus dan ini terjadi erupsi lagi. Sebetulnya ada maksud apa di balik letusan Gunung Lewatopi ini ya? Karena kalau kita runtut dan kita urut kejadian-kejadian di NTT maupun NTB kan juga banyak seperti terjatuhnya turis dan lain-lain, terus banjir, sekarang Lewatopi berkali-kali erupsi. Nanti kita akan kuak dan kita akan cari tahu dari sisi gaibnya apa yang menyebabkan gunung Lewatopi ini erupsi lagi dan ada maksud apa di balik letusan tersebut. Ya, nanti kita langsung saja menuju proses konfirmasi. Sebelum itu saya ditemani dengan saudara saya Mas Sofal. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bisa membuat video yang mengedukasi. Semoga tayangan ini bisa menambahkan keimanan dan keyakinan panjenengan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja. Sudah siap Mas Sofal? Siap. Jangan lupa ditonton, di-share, dan di-like ya saudara-saudaraku ya, dibagikan agar channel ini terus berkembang dan terus aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benteng tempat ini dibentengi mediator. Semuanya di daerah ini sini saya minta semua terbentengi semuanya. Apabila ada golongan jin, setan, siluman, iblis yang ingin mengganggu acara ini, yang ingin menyusup, yang ingin membunuh, saya minta semua tentang semua gerak yang rapat jalan Allah. Bentengi semuanya, bentengi ya betapa stabil sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Tutup. Tidak bisa ditembus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong dibantu dihadirkan sosok penguasa jin muslim yang ada di Gunung Lewatopi. Saya minta yang asli, 100% asli, yang bisa bercerita, menceritakan tentang kronologi kejadian erupsi di Gunung Lewatopi, yang bisa diajak komunikasi, yang berwawasan luas, yang tegas. Saya minta dihadirkan. Ya Allah, ifaqidin Allah. Masukkan saya mediator sallallahu. Kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Salah satu penjaga di gunung. Panggil saja Ki Slamet. Ki Slamet. Slamet dari golongan apa ya? Saya dari bangsa jin. Sudah berapa tahun di sana? Sudah lama.
sudah ribuan tahun. Mohon maaf, saya protek dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diprotek apabila ini penyusup, apabila apabila dikatakannya berdusta, murtad atau syamin atau misi bakar terlempar ke neraka yang neraka jahanam semuanya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Dulu yang muslim kan siapa? Selamat. Dulu belum muslim Hmm. dan sekarang sudah muslim. Hmm. Saya dimuslimkan oleh raja. Raja di raja. Beliau sang Hyang Nurjaya Nirwana. Alhamdulillah, alamin. Alhamdulillah, selamat, terima kasih karena sudah berkenan hadir kemari. Mohon maaf apabila tadi mengganggu tugasnya, mengganggu kegiatannya. Iya Tuhan, tidak apa-apa. Tadi sedang apa? Kami sedang menjaga. Tadi kami beserta pasukan kami menghadapi ratusan gunung api. Memang gunung apa yang meletus? Lewat api. Anda ada di sana? Ya, Itu kok seringkali erupsi ya, dari minggu hampir sebulan yang lalu, terus semalam tadi juga. Memang ada apa ini? ya sebenarnya itu peringatan bagi manusia yang ada di sana. Sebuah peringatan yang diberikan pada mereka. Memang kenapa? Apa yang dilakukan masyarakat di sana? Di sana banyak sekali kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka, oleh bangsa manusia itu. Banyak perzinahan, perdukunan yang ada di sekitar gunung. Dari bangsa kami merasakan keresahan, maka diturunkanlah peringatan bagi manusia itu. Meletusnya gunung lewat topi. Nah, memang kan di sana juga sekarang menjadi tolak ukur bagi bangsa-bangsa turis dan bangsa-bangsa asing untuk rekreasi ke sana, untuk melihat pemandangan alam yang ada di kawasan Nusa Tenggara Timur maupun Barat. Nah, memang kemaksiatan apa selain berzina yang dilakukan itu? Mereka di sana melakukan beberapa hal yang seenaknya sendiri, tanpa memperhatikan adat yang ada di sana, seperti menjaga tata krama. Mereka memakai pakaiannya sangat buruk sekali, pakaian yang tidak menutupi bagian tubuhnya. Selain itu melakukan perzinahan yang ada di sana secara diam-diam maupun terangan. Dari bangsa asing maupun dari tanah sendiri. Pergaulan-pergaulan mereka sudah sangat kacau. Ya, saya juga agak kaget ya, karena memang dulu kan pusatnya juga di Bali, jadi pergaulan bebas, jadi tradisi orang Barat itu kan sudah bercampur di sana. Tapi sekarang mulai bergeser ke NTB dan NTT, di Lombok dan lain-lain. Benar sekali. Karena di sana memiliki pemandangan yang sangat bagus untuk dinikmati oleh bangsa manusia. Untuk menghabiskan waktu santainya. Namun, selain itu mereka juga melakukan hal yang tidak baik. Sehingga di sana banyak sekali energi buruk yang ada di sana yang dibawa oleh mereka. Memang energi buruk itu kalau dilihat dari goibnya itu apa yang ditimbulkan? Ya, banyak sekali. Energi buruk itu ditimbulkan oleh perlakuan, tindakan
yang buruk, perzinahan, seperti keyakinan juga yang melenceng di sana, melakukan persembahan kepada gunung. Oh, banyak di sana? Banyak sekali. Dari situlah, dari bangsa iblis semuanya datang karena panggilanlah mereka. Sehingga saat banyak sekali rezeki buruk itu, maka diberikan peringatan seperti letusan gunung yang terjadi saat ini. Seharusnya mereka itu sadar kenapa gunung lewat topi sekarang meletus. Ya, sebagai peringatan mereka itu. Tapi kan kemarin kan juga sudah meletus juga. Kemarin juga sudah erupsi lagi. Sekarang erupsi lagi. Tapi masih banyak yang belum sadar juga. Ya, benar. Nah, ini mau dibawa sampai kapan? Maksudnya apakah akan meletuskan yang lebih dahsyat lagi atau bagaimana? Ya, nantinya akan meletus lagi. Bukan hanya di Gunung Lewat Topi. Yang ada di Jawa juga akan meletus. Maksudnya gunung di Jawa? Benar. Akan bergeser lagi. Karena dunia saat ini, di Nusantara ini, sangat pekat sekali energi buruknya yang ditimbulkan oleh manusia itu dengan keserakahannya, keegoisannya, akan terjadi banyak musibah lagi ke depannya. Selain gunung meletus akan ada gempa, banjir. Itu adalah sebuah peringatan bagi manusia itu. Karena tindakan mereka itu semuanya sudah salah. Salah besar. Kekacauan, bentrok di mana-mana, pembunuhan. Semuanya dosa-dosa yang sangat besar sekarang sudah merajalela dilakukan oleh manusia itu. Jadi alam pun ibaratnya sudah berontak ya karena kelakuan manusia itu sendiri ya? Benar. Karena manusia sudah tidak bisa diberi peringatan melalui ucapan. Maka alam yang akan memberikan peringatan besar. Astagfirullahaladzim. Selamatkanlah kami ya Allah. Nah, di sana kan juga pastinya orang-orang yang tidak melakukan hal tersebut kan juga pasti kena dampaknya juga. Benar. Maka dari itu, jika mereka dari golongan muslim, mereka akan tahu bagaimana tindakan mereka. Musibah didatangkan kepada manusia itu sebagai ujian mereka untuk sabar menerima keadaan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak muslim, yang seenaknya saja, mereka akan ketakutan. Mereka akan takut. Mereka akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan diri mereka. Bahkan sesama manusia saja mereka akan lalai. Mereka tidak mementingkan lagi, mereka mementingkan pribadinya mereka sendiri. Ya memang dampak yang dilihat kalau dari gaibnya itu gunung ini kok sampai bisa meletus itu kenapa? Apakah efek-efek tadi itu yang muslim berperang atau bagaimana kok sampai timbul adanya letusan-letusan hingga bencana-bencana alam yang terjadi? Ya, di sana juga ada peperangan dari bangsa gaib dan antara muslim dan kafir. Mereka melakukan perangan perebutan wilayah. Dan juga dengan adanya gunung meletus saat ini juga menjadi sebuah pertanda yang sangat besar akan datangnya seorang pemimpin. Maka yang dilakukan adalah yang buruk-buruk akan dihancurkan.
Dan yang ada di dalam itu ada harta-harta yang banyak. Nantinya akan keluar satu persatu. Oh, jadi di dalam gunung itu ada harta. Benar. Dan harta itu nantinya akan digunakan oleh pemimpin yang adil, yang bijaksana, serta amanah. Itu harta apa ya? Maksudnya dalam bentuk apa ya? Dalam itu? Selain harta emas juga ada sebuah apa namanya itu, seperti yang digunakan oleh manusia itu. Apa? Uang? Bukan yang dari alam. Batu? Nantinya yang sangat Permata? berharga itu ada. Berlian-berlian seperti itu? Benar. Oh. Nanti akan bermunculan, nanti akan digunakan di akhir zaman nanti untuk memakmurkan semua rakyat yang ada di Nusantara ini. Bahkan dunia. Jadi di dalam gunung yang aktif dan ada larva yang aktif itu mengandung hartanya. Benar. Apa karena kemunculan ingin keluarnya harta ini juga membuat potensi gunung itu lebih cepat meletus dan lain-lain? Benar sekali. Ada dua penyebab gunung itu meletus. Selain ada peperangan dari bangsa goib, juga ada maksud tertentu yang nantinya itu bisa membuat manusia itu lebih sejahtera, makmur. Seperti harta tadi yang saya jelaskan. Seperti tanah yang ada di dalamnya itu yang mengandung emas, permata, dan lainnya itu yang sangat berharga bagi manusia nanti akan keluar. Oh, itu dalam bentuk goib apa nyata itu? Nyata. Subhanallah. Tapi bukannya sudah banyak kalau saya amati kan sudah banyak itu yang mengambil keuntungan misalnya dari dekat-dekat pegunungan, entah itu dari kekayaan alam, dari pasirnya, dari pohonnya dan lain-lain. Dia sudah menikmati semua itu. Benar, itu hanya sebagian kecil. Tanah subur juga, itu ada sebagian kecilnya. Namun di baliknya nantinya akan ada hal yang lebih besar lagi, yang lebih berharga, yang nantinya akan digunakan manusia. Bahkan nantinya akan ada perebutan nantinya. Dan walaupun ada perebutan, nanti juga bisa diambil oleh manusia biasa berarti. Nantinya yang melakukan perebutan itu tidak bisa. Akan ada yang tumbang, bahkan meninggal, karena bukan haknya yang mengambil. Oh, berarti juga ada yang menjaga hartanya juga ya? Benar. Selain itu juga orang-orang yang mengambil harta-harta itu juga nantinya akan mati. Dan kalau di sana banyak enggak ritual-ritual atau orang-orang yang mengetahui memang di Gunung Lewatobi itu ada hartanya dan mencoba mengambil itu ada enggak? Sebenarnya sudah banyak yang tahu. Mereka tapi salah dalam pengambilannya. Mereka melakukan pesugihan. Astagfirullah. Pesugihan? Benar. Apa yang dibawa itu? Yang disembahkan itu apa? Ya seperti negosiasi. Nantinya yang dilakukan mereka adalah melakukan pemujaan, melakukan penyembelihan, seperti tukar menukar. Kalau di sini kan namanya kayak sedekah bumi seperti itu. Ya ada, namun ada yang lebih parah. Di sana lebih parah. Benar. Hewan apa itu? Tujuannya bukan lagi sekedar sedekah, namun pesugihan secara langsung. Meminta harta, meminta kekayaan lebih cepat. Ya, dilakukan adalah penyembelihan sapi. Sapi? Benar. Selain itu, melakukan
ritual di laut. Di laut. Benar. Itu agar apa? Agar dapat berlayar atau dapat ikan banyak itu maksudnya? Banyak. Mereka memiliki keinginan yang sangat banyak. Selain itu juga memiliki agar dimudahkan rezekinya, lautnya, dan mempercepat kekayaan. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu juga mengetahui ya kalau banyak orang-orang luar yang naik ke gunung, yang hijrah ke sana untuk menikmati pemandangan, kamu juga tahu berarti? Ya, saya tahu. Ada beberapa saja. Namun memiliki keinginan berbeda-beda. Hanya sekedar naik gunung untuk menikmati waktu luang. Dan ada juga yang melakukan ritual di sana. Bangsa luar melakukan ritual di sana? Ya, ada dari pribumi sendiri. Maka dari itulah kami diperintahkan untuk menggoyang-goyang, mengeluarkan lava. Sebenarnya itu adalah juga dari bangsa kami juga yang melakukan kegiatan untuk meletuskan gunung itu. Nah ini sampai kapan? Ya akan mereka semua sadar. Nantinya kalau mereka belum sadar, nanti akan ada lagi yang lebih parah. Bukan hanya di daerah kami, semuanya di tanah Jawa, di tanah Sumatera. Semuanya akan meletus bergantian. Iya, kan di Nusantara ini kan orang paling banyak gunung aktifnya juga kan? Saat ini gunung semua sudah aktif. Yang dulunya tidak aktif sekarang sudah aktif. Karena juga oleh manusia itu yang melakukan keburukan, tidak melakukan kebaikan seperti rukun antar sesama manusia. Malah sebaliknya mereka melakukan keburukan, memfitnah antara satu sama lain, membuat kekacauan, perang, sebagian tempat, pembunuhan. Jadi memang sudah banyak kemaksiatan, kedoliman yang ada di daerah sana ya memang ya. Benar. Selain itu juga pemerintahan juga sudah kacau, tidak adil. Oh, terkena dampak itu juga berarti? Benar. Pemerintah ini akan dihancurkan oleh alam. Karena mereka sadar. Apa pemerintahan di sana yang menjabat di Nusa Tenggara Barat maupun di Timur maupun di sana itu juga banyak yang nggak amanah atau bagaimana? Benar, mereka tidak amanah. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Banyak dari kalangan bawah yang masih kelaparan, yang kesulitan. Karena kan di sana kan jauh, jadi kan jarang tersorot. Yang tersorot kan hanya wisatawan saja, tapi kan mekanismenya di sana kan jarang tersorot di media-media. Benar, maka dari itu pemerintah itu memanfaatkannya. Tapi dari situ kan alam tidak bisa dibodohi ya. Jadi walaupun ada kegiatan yang melenceng dan lain-lain, Allah mengetahui itu dan mengutus alam untuk membersihkan itu semuanya. Benar sekali. Kan sudah tidak seimbang. Banyak energi dari manusia itu yang buruk, membawa keburukan, sehingga tanah, air yang ada di dunia Nusantara ini semuanya bergejolak atas perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ini juga termasuk datangnya Dajjal yang sudah berkeliling ini? Ya, benar sekali. Dajjal sudah muncul. Tapi masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Pasukannya sudah menyebar ke seluruh dunia. Bahkan di Nusantara ini. Mereka mungkin kendarai
di kalangan atas. Iya, 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 iya. Banyak karena kacauan-kacauan itu baru anak buahnya saja ya, belum dajjalnya masih belum muncul. Masih anak buahnya yang bergerak ini ya. Benar sekali. Itu saja sudah menimbulkan efek yang luar biasa, kekacauan dan lain-lain itu sudah merajalela. Benar. Namun ini juga yang saya ketahui masih belum seberapa itu. Masih ada agenda besar yang dilakukan oleh Dajjal. Apa itu boleh disebutkan? Pemicu peperangan yang sangat besar lagi nantinya. Perang. Benar. Perang melawan Akan mengadu domba setiap negara. oh Sistemnya kan untuk menguasai dunia. Jadi akan ada peperangan di setiap negara ya? Benar. Nah, di Nusantara ini juga ikut berperang. Kalau di Nusantara ini akan ada perpecahan yang sangat banyak. Perpecahan. Benar. Itu yang dilakukan. Karena untuk melakukan sebuah perangan itu sangat mustahil. Maka akan diadu domba antar golongan dan golongan. Jadi antar umat beragama, antar organisasi, antar suku nanti diadu domba ya? Benar. Nah ini kan sudah kita memasuki fase itu, kita diadu domba dengan saudara kita sendiri, baik yang ada di kalangan atas maupun di kalangan bawah, antara umat beragama dan lain-lain. Iya benar, sekarang sistemnya sudah berjalan. Berarti memang tidak bisa dihentikan ya, memang sudah saatnya ya. Benar. Dan kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan saat ini sangat tidak masuk akal. Mereka akan menguntungkan diri mereka dan merugikan negara-negara kecil. Seperti itu sistemnya. Jadi memang jangan heran lagi apabila nanti setelah ini banyak bencana alam yang akan timbul di Nusantara ini ya, dan di negara-negara lain ya. Dan puncaknya nanti adalah di akhir tahun ini, di awal tahun depan. Ada apa itu? Nanti akan ada bencana yang sangat banyak sekali. Apa? Dan kekacauan-kekacauan. Oh, kacauan. Dan bencana. Bencana di awal tahun ini? Ya benar. Berarti kan kurang beberapa bulan hari kita sudah menyongsong awal tahun. Benar. Nanti ada gunung meletus, gempa bumi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Banjir. Jadi setiap daerah mempunyai bencana masing-masing ya? Benar. Semua daerah memiliki hak sendiri-sendiri karena situasinya berbeda-beda. Astagfirullahaladzim. Saya nggak menyangka, saya kira kan hanya bencana alam biasa, tapi ternyata saya lihat kan ada kejanggalan kenapa kok lewat topi aktif terus-menerus, ternyata memang ada pesan yang ingin disampaikan ya, yang Anda sebutkan tadi ya berarti ya. Benar. Sebenarnya dari bangsa kami itu sangat sedih melihat manusia itu. Apa bisa dari goib dari yang muslim-muslim juga terkena dampaknya kan? Ya, kami semua juga terkena dampaknya. Namun itu sudah ketentuannya Allah SWT. Dari bangsa jin juga melakukan kegiatan yang memancing gunung itu meletus secara baiknya. Dengan cara apa memancingnya itu? Ya, laharnya itu kami bakar agar cepat. Oh, jadi di gunung itu ada layarnya, tapi ada proses gaibnya yang membantu agar cepat panas dan cepat meletus itu. Benar, itu juga ada bagian sendiri-sendiri. Itu ya ternyata ya. Lama, saya kira kan kalau dari sisi manusia kan itu kan proses alam atau yang natural, nggak bisa dibuat-buat. Ternyata ada sisi gaib yang membantu dari situ juga ya. Benar, itu sudah ketentuan Allah SWT. Memerintahkan makhluknya. Subhanallah. Terima kasih karena tadi sedikit banyak kami
mengetahui kenapa akhir-akhir ini dari gempa, banjir, banyaknya kematian, kekacauan, hingga meletusnya erupsinya Gunung Lewatopi ini akibat banyaknya kemaksiatan, kedoliman, keserakahan. Benar. Banyak sekali ritual-ritual di sana yang sudah melenceng, yang mengakibatkan alam ini marah ya, dan memberikan peringatan itu ya. Ada yang mau disampaikan? Ya, kami dari bangsa Aceh sangat kecewa, sangat sedih melihat keadaan saat ini. Dan untuk manusia sebaiknya jika ada sebuah peringatan alam itu harus introspeksi dirinya masing-masing. Selalu memperbaiki dirinya agar lebih baik lagi, meningkatkan ketakwaan mereka kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melakukan hal kesyirikan, kedoliman, sehingga nantinya bencana tidak akan datang terus-menerus. Iya. Tapi kalau melihat di situasi saat ini untuk meredam itu semuanya juga sangat kecil ya. Benar. Maka alamlah yang melakukannya. Karena memang juga yang Anda katakan tadi, Dajjal sudah keluar, jadi memang banyak pemicunya yang membuat para manusia itu secara sadar atau tidak sadar melakukan hal-hal di luar batas kewajaran itu tadi. Manusia saat ini banyak sekali yang sudah dirasuk oleh bangsa iblis. Mereka tidak bisa mengendalikan dirinya. Mereka mudah terpecah belah. Mereka tidak peduli sama manusia. Mereka hanya mempedulikan dirinya sendiri. Mereka semua merebutkan sebuah kekuasaan, kekayaan. Seharusnya kekayaannya sudah dimiliki itu. Seharusnya itu dibagikan, bukan hanya untuk dirinya. Sehingga itulah yang menjadi akar bala itu tidak turun di daerahnya. Jadi kekayaannya kita cari, kekayaannya kita punya. Ingat bahwa 2,5% itu bukan hak atau milik kita, jadi wajib kita sedekahkan ya. Benar. Tapi kan memang sudah banyak yang lupa akan hal seperti itu. Mereka terus sibuk mencari kekayaan, sibuk juga menikmatinya, menghabiskannya karena mereka itu merasa mencari dengan kekuatannya sendiri, dengan pikirnya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Padahal Allah itu sudah menjamin rezeki semua umat yang ada di muka bumi ini. Jadi rezeki yang kita semua nikmati, dari udara kita bisa hirup ini, dari kita bisa berjalan, kita bisa beribadah, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar sekali. Ya, terima kasih Ki Slamet. Silakan bertugas kembali. Nanti di lain kesempatan apabila nanti aktivitas di Gunung Lewatopi ini masih sangat mencekam, saya undang kembali ya. Iya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, selamat bertugas. Saya pamit untuk diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga tidak sesuai semua dikembalikan dengan selamat dan sampai semua negatif buruknya atau setelah keluar semuanya Allah. Keluarkan semuanya. Semuanya yang menempel dengan tubuhnya semuanya keluarkan, bersihkan semuanya ya Allah. Sampai semua roda semua masuk lagi dengan obat semuanya kembali ke sesuatu dan obat masih sakit? Ya. Alhamdulillah. Proses mediumisasi berjalan dengan lancar. Tadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kejadian-kejadian alam yang terjadi saat ini itu juga karena ulah para manusia itu sendiri. Di samping
ada teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala melalui alamnya. Kita diingatkan agar tidak melakukan pengrusakan, kekacauan, perampasan, kekerasan, kemaksiatan, kedoliman, kemusyrikan, kesirikan. Ya semuanya ini semuanya agar kita kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke ajaran yang dibawa baginda Rasulullah SAW, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi seluruh alam, rahmat bagi seluruh umat. Semoga dengan tayangan dan tontonan ini dapat mengedukasi panjenengan-panjenengan semuanya, dapat menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah dipercayai 100% karena kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus mendekat, terus berdoa, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa bersedekah karena 2,5% kekayaan yang kita miliki itu ada hak-hak mereka. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.